A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Artinya ayat ini begini: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tata aturan hidup, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya petunjuk atau tuntunan yang atau perbuatan keberhasilannya adalah nafsihi, bagi dirinya. Tuh ya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat salah, melanggar peraturan, tidak mengikuti tata aturan, fa innama, maka sesungguhnya kesalahan dari perbuatan itu, dari menyalahi aturan itu, maka atas dirinya nasibnya akan ditanggung oleh orang yang berbuat salah itu, atau oleh orang yang melanggar. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan, ya, dan tidak akan orang akan mewarisi, akan mendapatkan bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Tidak akan. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami, kata Allah, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, tidak akan mensengsarakan suatu kaum manusia, orang, ya, siapapun dia, hatta nab'atsa rasula, sehingga kami nab'atsa rasula, mengutus seorang rasul, mengutus seorang yang akan memberitahu, orang yang mengajarkan tentang tata aturan, memberikan keterangan-keterangan, ya. Jadi maksud ayatnya begini, contohnya PPKM. PPKM itu telah dibuat oleh pemerintah, aturannya itu, bahwa orang yang warga negara Republik Indonesia atau masyarakat atau rakyat, ya, diperintahkan atau diperingatkan oleh pemerintah untuk mengikuti tata aturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan masalah aturan sementara ini ketika COVID ini. Orang keluar harus pakai masker diumpamanya. Orang keluar harus berjalan, harus pakai berjarak, dilarang berkerumun dan sebagainya. Itu. Ini aturan ini diberikan oleh pemerintah untuk apa? Kemaslahatan masyarakat. Maka bagi orang yang mengikuti tata aturan itu, maka dia tidak akan mendapatkan sanksi. Sebaliknya, bagi orang yang melanggar peraturan itu akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Nah, disinilah harus ada pemahaman dan harus ada yang memberikan pemahaman. Nah, sampai di mana memberikan pemahaman itu? Bagaimana supaya masyarakat itu memahami dengan peraturan atau PPKM itu, supaya masyarakat juga tidak merasa keberatan.
pemerintah juga harus memahami bahwa masyarakat kecil adalah kegiatannya umpamanya berdagang, kegiatannya umpamanya berkuli, buruh, itu ya. Maka pemerintah harus memberikan kelonggaran. Kelonggaran di sini artinya ketika orang itu pendapatannya sehari-hari dari ngojek, dari berdagang, dari kuli, ketika tidak kuli maka anaknya akan tidak makan. Dia tidak bisa makan. Istrinya tidak bisa makan, tidak masak. Anaknya tidak bisa dibayar sekolahnya. Itu. Maka pemerintah harus memberikan satu jalan keluarnya. Apa? Memberikan dana bantuan. Ditengok tuh si orang tuh. Kenapa dia itu masih berdagang saja? Jualan ikan, jualan jamu umpamanya. Mengojek, beca, narik angkot umpamanya. Oh ternyata orang itu kalau nggak narik angkot, orang itu kalau nggak berdagang, orang itu kalau nggak jualan es, orang itu kalau tidak ngojek, ternyata dia tidak makan, istrinya nggak makan, anaknya nggak makan. Nah, maka pemerintah dalam hal ini mulai tingkat RT, RW, lurah, camat dan sebagainya itu harus mendatangi itu, harus menyelesaikan kesulitan, menunaikan kewajibannya, ya, membantu masyarakat yang kesulitan itu dengan memberi, mungkin mengirim beras, mungkin mengirim sayuran, mungkin memberikan ikan, mungkin memberikan sayur matang, nasi matang, supaya anak istrinya makan. Kalau enggak, dia bekerja tidak boleh karena aturan PPKM, ya kan? Dia ngojek enggak karena aturan PPKM, akhirnya bisa jadi orang itu menderita karena tidak mendapatkan itu. Sementara kebutuhan itu kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak mendapatkan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Maka pemerintah lah yang harus turun tangan. Harus turun tangan langsung itu ke lapangan, ke rumah-rumah. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Masyarakat menyalahi aturan, dianggapnya perlu kan menyalahi aturan karena dia kalau tidak melakukan aktivitas, menjadikan usaha, kuli, ngojek, nyupir, jualan, dia nggak makan. Nah, ini harus dipahami itu. Harus sama-sama memahami tugas pemerintah itu, ya itu diantara lain. Tugas masyarakat juga mematuhi aturan itu. Jadi harus ketemu ini, ya. Ini Allah dalam firman Allah ayat dalam surat Al-Isra ayat 15 ini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menurunkan azab sehingga Allah mengutus seorang rasul untuk memberikan penjelasan. Kalau sudah dijelaskan melanggar, beda urusannya. Kalau sudah datang pemerintah memberi pertolongan kemudian dia melanggar, nah dia harus ditindak dong. Itu maksudnya, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.